Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS 3 Wonogiri, Bapak Pramono SPD MPD, Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati MTS 3 Wonogiri dan para pemirsa Matsaga TV yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini tanpa ada suatu halangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu, saya perwakilan dari kelas 8C. Saya di sini akan mempersembahkan sebuah pidato bertema pacaran menurut Islam. Hadirin sekalian, sebelum menuju ke beberapa poin yang akan saya bahas, saya ingin menjelaskan tentang hukum pacaran terlebih dahulu. Hukum pacaran menurut Islam adalah haram sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Jadi, sudah jelas bukan jika pacaran itu termasuk perbuatan zina dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa para remaja sekarang masih saja melakukan pacaran walau mereka sudah tahu tentang hukum pacaran? Bukankah itu termasuk melanggar peraturan Allah? Hadirin sekalian, mulut para remaja memang sangatlah mudah dan ringan ketika mereka menyebutkan dan membaca tentang hukum pacaran adalah haram. Tapi hati dan pikiran mereka seakan tidak ingin mengetahui ataupun memahami tentang isi hukum pacaran yang sesungguhnya. Sebagian remaja memang berpendapat bahwa pacaran itu tidak akan dinilai dosa selagi tidak mengundang hawa nafsu, tapi nyatanya pacaran akan tetap dinilai dosa walau mengundang atau tidaknya sebuah hawa nafsu, karena sejatinya pacaran itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena terlalu takut akan kehilangan pasangan mereka rela melakukan cara apapun hanya untuk tetap bersama dengan pasangan mereka. Mereka seakan hanya mementingkan pacaran daripada beriman. Waktu sholat mereka korbankan dengan jalan-jalan. Perasaan dan pikiran seakan hanya mengarah pada pasangan. Siang dan malam mereka korbankan hanya untuk satu hubungan yang jelas-jelas tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mereka telah terlalu di dalam lautan zina sehingga mereka tak sadar bahwa gelombang neraka sedang menunggu mereka. Hadirin sekalian, kini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara yang dilakukan oleh remaja akhir zaman hanya untuk mempertahankan hubungan mereka pada bulan Ramadan tentunya. Sebagai contoh, mereka akan mengakhiri hubungan mereka pada saat Ramadan tiba. Lalu mereka akan menyambung kembali hubungan mereka pada saat Ramadan sudah berakhir. Ini adalah salah satu cara keji yang dilakukan oleh remaja akhir zaman untuk mengelak dari catatan dosa hanya demi pasangan mereka.
Ya Razulu, hal ta'taqidu anallahi syadiju mislu syahsyu yasri kul halwa min tufli. Hei manusia, apakah kau mengira Allah itu mudah dibodohi, ibarat orang yang mencuri permen dari bayi? Tentu tidak, karena Allah itu memiliki sifat al-alim, yang artinya Allah maha tahu. Allah maha mengetahui segala perbuatan, baik itu yang tertutup maupun yang terbuka. Jadi serapat-rapat mungkin kita menutup perbuatan buruk kita, Allah akan tetap tahu, karena sejatinya Allah itu memiliki sifat al-alim, yang artinya Allah maha tahu. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, pacaran saat ini memang menjadi hal yang lumrah terjadi. Tapi pendapat itu menjadi pendapat yang salah. Mengapa? Karena terlalu banyak hal-hal buruk yang ada di dalam pacaran yang pastinya akan membawa kita pada kehancuran. Memang pertama-tama akan terasa nyaman, tapi yang namanya penyesalan pasti akan selalu datang di akhiran, bukan di awal maupun di pertengahan. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat. Ya, penyemangat. Tentunya saat kalian ada masalah dengan pacar kalian, lalu kalian malas melakukan hal apapun, apalagi sampai menyakiti diri sendiri. Apakah itu yang dinamakan penyemangat? Dan ada lagi yang berpendapat bahwa kami mencintainya karena Allah, jadi kami yakin bahwa kami tidak akan melakukan yang namanya zina. Maka dari itu kami hanya berhubungan lewat SMS. Hei, yang namanya pacaran itu pasti sudah dekat dengan yang namanya zina. Bahkan berhubungan dengan lawan jenis melewati SMS itu ada batasannya loh. Jika batasan itu dilewati, maka lainlah hukumnya. Seperti pacaran secara virtual, LDR, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalian hanya sekedar menyapa ataupun memberi kabar, tapi sapaan itu lama-lama akan menjadi kenyamanan yang berlebihan loh. Pepatah mengatakan, jika hal yang awalnya sedikit, lama-kelamaan pasti akan menjadi bukit. Mana tahu awalnya kita hanya menyapa, lalu akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Hadirin sekalian, pacaran itu memiliki beberapa zina yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah zina mata, zina ain, zina lisan, zina hati, bahkan sampai zina pikiran. Karena pacaran itu bisa membawa kita pada satu pikiran yang buruk. Entah itu pikiran buruk untuk melakukan hal-hal yang buruk juga, ataupun pikiran yang lain. Oleh karena itu, janganlah kalian mendekati yang namanya pacaran, karena selain perbuatan zina, pacaran itu juga bisa membawa kita pada kehancuran. Kesimpulan dari pidato saya hari ini adalah, janganlah sesekali kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan pastinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.